Wakil Rektor 3 UIN Sumatera Utara ini membidangi bidang kemahasiswaan dan kerjasama. Jadi ada 2 program kerja secara umum. Pertama adalah bidang kemahasiswaan, yang kedua adalah bidang kerjasama. Bidang kemahasiswaan ini saya mencanangkan pertama tidak saja melanjutkan program daripada rektor sebelumnya atau wakil rektor 3 sebelumnya, tetapi kita juga menggagas program-program baru yang ini akan mengusung kemajuan UIN Sumatera Utara. Kebetulan jargon UIN Sumatera Utara hari ini adalah UIN kita maju. Kalau dulu adalah UIN juara, sekarang UIN kita maju. Dalam bidang kemahasiswaan ini, pertama sekali adalah kita membangun kultur akhlakul karimah. Ini penting diberikan kepada mahasiswa kita, bagaimana menjadikan mahasiswa kita itu punya etika, sehingga ini menjadi modal yang sangat kuat yang ditanamkan dalam dirinya. Di samping kecerdasan akademiknya, tetapi juga kedalaman kultur daripada etika pribadinya, baik sebagai mahasiswa, baik dia sebagai mahasiswa yang berkomunikasi di luar dan lingkungan serta sekitarnya. Yang kedua adalah kita memperdalam kultur kedalaman spiritual. Jadi mahasiswa kita ini juga harus kita perdalam, terutama penguatan kolbunya. Kekuatan spiritual ini identik dengan hubungan dia dengan Tuhan. Jadi kita ingin memunculkan mahasiswa yang tidak saja berakhlak, tidak saja berakademisi, tapi juga mahasiswa yang soleh dan soleha. Ini menjadi gagasan kita. Caranya adalah akan muncul nanti berbagai program-program yang akan kita berikan. Misalnya adalah kita berikan materi tentang praktek-praktek ibadah yang saat ini saya lihat sudah longgar. Kalau dulu mahasiswa kita tahun-tahun kita lah, khususnya saya tahun 90-an atau sebelumnya, ketika kita bermasyarakat ada yang meninggal dunia, kita tuh siap memandikan, kita siap menjadi imam. Tapi kalau mahasiswa kita hari ini untuk memimpin wirid Yasin saja mereka lari dari lapangan karena mereka tak siap untuk itu. Ini kita perdalam kembali. Kemudian yang ketiga adalah kultur akademik mereka. Jadi di tengah COVID-19 ini kita tetap bumikan kultur akademik itu dengan berbagai program-program yang nanti akan berkolaborasi dengan fakultas-fakultas, khususnya Wakil Dekan 3. Jadi kita budayakan, kita hidupkan webinar-webinar, kita budayakan diskusi-diskusi, kajian-kajian ilmiah. Jadi meskipun mereka tidak di UIN Sumatera Utara, tapi ini harus kita perdalam kembali, kita gelorakan kembali kepada mahasiswa-mahasiswa. Jangan karena COVID-19 ini mereka terlena di lapangan, mereka terlena di rumah masing-masing. Kita tidak menginginkan itu. Artinya kita lapisi dengan kultur akademik dan kita siapkan perdalam keilmuan dan keakademisian mereka. Kemudian berikutnya adalah memperkuat kultur kreativitas. Dalam hal ini adalah bakat dan minat. Jadi mahasiswa kita ini kan cukup banyak bakat dan minat, mulai dari olahraga, seni, dan lain-lain. Ini kita gali potensi yang ada, kita petakan, kemudian kita kembangkan itu.
Jadi meskipun kita saat ini mengalami kondisi COVID-19, ini sudah saya inventaris, dan nanti proses mengetahui mereka itu punya minat dan bakat itu ketika mereka masuk UIN, ada wawancara-wawancara seperti itu, ada portofolio yang kita siapkan, kemampuan mereka itu di bidang apa, kalau olahraganya apa, kalau seninya apa, atau kemampuan membaca Al-Qur'annya bagaimana, kemampuan mereka sebagai qori bagaimana, itu sudah kita jaring, kita mappingkan. Kemudian insyaallah nanti ke depan kita akan kembangkan, bangkitkan potensi yang ada itu, sehingga di UIN Sumatera Utara ini mereka benar-benar terakomodir bakat dan minat yang terpendam, kemudian kita kembangkan menjadi hobi dan sekaligus juga kualitas yang mereka miliki. Kemudian ini adalah bidang kemahasiswaan. Nah, yang kedua adalah bidang kerja, itu adalah bidang kerjasama. Jadi bidang kerjasama ini tidak saja, pertama sekali yang kita lakukan adalah menginventaris MOU yang sudah kita lakukan, mana yang stagnasi, mana yang perlu didisiplinkan, dan mana yang perlu kita kembangkan ke depan. Karena kerjasama ini penting, terutama kerjasama yang sifatnya menguntungkan UIN Sumatera Utara. Kalau tidak menguntungkan, tidak kita lakukan, baik di dalam negeri maupun di luar negeri, baik pada lembaga perusahaan, perguruan tinggi, dan lembaga-lembaga yang berorientasi ke UIN Sumatera Utara, dan itu adalah menguntungkan UIN Sumatera Utara. Jadi ini bidang kerjasama. Yang ketiga adalah, meskipun ini bagian daripada kerjasama, adalah pemetaan daripada alumni. Jadi sampai hari ini kita tidak punya database alumni, tak tahu kita alumni. Padahal alumni ini sudah bertebaran di muka bumi ini kan, dengan kreativitas, dengan profesi yang berbeda-beda. Ini akan kita petakan, kita mappingkan, kemudian menjadi database. Selanjutnya kita berdayakan alumni dan akan memperkuat daripada eksistensi UIN Sumatera Utara. UIN Sumatera Utara inilah rumah kita. Makanya jargon yang saya katakan ini adalah UIN kita. Artinya kita kita berada dalam sebuah rumah besar. Mari kita bangun, kita majukan, kita amankan, kita nyamankan, kita bersihkan. Tentunya kita kan tidak mau rumah kita ini kotor, rumah kita ini tak mau aman, tidak mau rumah kita tidak nyaman misalnya kan. Tapi kita terpanggil dari hati nurani kita yang paling dalam untuk memajukan UIN Sumatera Utara. Nanti lebih rinci saya pikir program kerja itu akan saya berikan, tapi inilah poin penting menjadi program kerja dari Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama UIN Sumatera Utara. Iklim demokrasi ini sebuah kewajiban, sebuah keniscayaan. Makanya dalam bidang kemahasiswaan itu saya harus bersikap adil secara holistik. Artinya meskipun saya adalah akademisi yang berbasis aktivis, saya tidak berpihak kepada sebuah organisasi tertentu. Saya tidak berpihak kepada organisasi intra tertentu. Saya tidak berpihak kepada mahasiswa yang punya latar belakang organisasi intra tertentu. Tapi ini akan saya rangkul secara bersama, karena tidak ada perbedaan, semuanya sama. Artinya demokrasi ini harus kita bangun. Saya WR3 ini bukan WR3 organisasi intra tertentu, tapi adalah WR3 kami. Artinya WR3 kita, WR3 semua komponen Civitas Akademik UIN Sumatera Utara, baik intra ataupun ekstra. Saya terbuka pintu untuk berdiskusi, berdialog, dan lain-lain sebagainya. Artinya saya memposisikan diri saya membangun demokrasi sehingga tidak ada yang merasa dikerdilkan, tidak ada yang merasakan ketidakadilan, tapi kita bangun keadilan dan demokrasi secara holistik yang saya maksudkan tadi.